Investasi 1,79. Belanja pemerintah 1,26, ex-min M 0,77, dan lainnya min 1,15 persentase poin. Yang kalau dijumlahkan nilainya jadi 5,61 persentase poin. Nah, kunci dari perhitungan ini adalah bukan 294-nya, bukan 179-nya, tapi apa yang kita bahas sekarang, belanja pemerintah, yaitu 1,26 persentase poin. Nah, disinilah kita mulai menghitung dengan benar. Karena 1,26 persentase poin ini didapat dari pertumbuhan G 21,81%. Yang mana akhirnya porsinya pada perhitungan GDP ada di 6,72%. Yang Bapak bilang kecil itu ternyata tidak sekecil itu. Karena ketika kita breakdown satu persatu, kita akan melihat betapa signifikan angka 1,26 persentase poin ini, angka 21,81% ini, angka 6,72% ini. Jadi dari 5,61% ini, 1,26 pertumbuhan ekonomi itu datang dari government spending, teman-teman. Pertama, kita cari dulu kontribusi G-nya berapa. Artinya kita tinggal kali aja PDB 2025 dikalikan 1,26%. Yang mana kita akan mendapatkan angka 4,134 triliun. Inilah kenaikan G. Setelah kita tahu kenaikannya berapa, kita cari basis PDB-nya di tahun 2025. Apa yang kita ketahui? Government spending naik 21,81%. Aktualnya 41,134 triliun gitu kan. Maka kita langsung masukkan aja ke persamaannya gitu. 4134 kali 2 sama dengan 21 kali 81 kali G Q1 2025. Maka hasil yang kita dapat dalam G Q1 2025 adalah 188,601 triliun. Nah, dengan itu akan sangat gampang kita mencari G Q1 2026-nya. Tinggal kita jumlahkan, maka hasilnya 229,735 triliun. Nah, di sini data kita lengkap ya teman-teman. 2025 188,601 triliun, 2026 229,735 triliun, kenaikan G-nya 4,1134 triliun, secara persentase dia naik 21,81%, secara persentase poin dia ada di angka 1,26. Setelah ini kita simpan, kita masuklah ke rata-rata pertumbuhan government spending selama 10 tahun. Ya kan, supaya melihat angkanya secara objektif. Tahun, kalau kita pakai perhitungan konservatif, itu ada di angka 3,2%, normal 4,3%, optimis 4,8%. Dan untuk mempermudah pemerintah dan mempermudah Pak Purbaya, kita pakai yang paling tinggi deh. Kita pakai 4,8%. Jika pertumbuhan government spending 21,8% diubah menjadi rata-rata, diubah menjadi normal seperti 10 tahun belakangan, 4,8%, berapa sih real pertumbuhan ekonomi Indonesia? Maka kita masukin langsung persamaan 4,8% itu kita kali dengan government spending yang ada di tahun 2025 dulu, di Q1. Yang mana angkanya, seperti yang sudah kita cari tadi, 188,60138. Nah, hasil yang kita dapatin adalah 9,053 triliun. Itu kenaikan G-nya. Jadi tinggal kita cari selisih antara 41, 13396 dikurang 9,053 triliun tadi, maka kita akan mendapatkan hasil 32,081 triliun. Ya, 32 triliun sekian. Nah, dari situ kita masuk ke PDB Q1 aktual 2026 dikurang dengan kenaikan government spending tadi dengan skenario 4,8%. Maka hasil yang kita dapat adalah 3.415,61891 triliun. Inilah yang disebut sebagai counterfaktual. Setelah kita dapatin semua angka itu, sekarang kita hitung growth yang baru. 3415.619T dikurang 3264.6T dibagi 3264.6T. Hasil akhirnya adalah 4,62595%. Yang kalau kita bulatkan, hasilnya adalah 4,63% year. Artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia jika datanya normal, tidak ada anomali,